Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat PSKD, kembali lagi bersama saya Dika Lukmana, peneliti dari Pusat Studi Kota dan Daerah. PSKD adalah lembaga riset yang berdiri sejak 2005 dan fokus pada isu-isu strategis pembangunan, mulai dari infrastruktur transportasi, tata ruang, lingkungan hidup, arsitektur, sampai pembangunan kewilayahan. Intinya, kami hadir untuk memberikan analisis berbasis data dan rekomendasi kebijakan yang bisa dipakai oleh pemerintah daerah maupun masyarakat umum. Lewat podcast ini, PSKD ingin menghadirkan obrolan yang santai tapi substansial soal kota, desa, dinamika pembangunan, dan peluang masa depan di wilayah Indonesia. Di episode kali ini, PSKD Podcast akan mengangkat tema ekonomi tumbuh tapi hidup makin berat. Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, pada saat ini saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Erwin SEME sebagai tenaga ahli di bidang FMI. Selamat siang Pak Erwin, terima kasih sudah hadir. Boleh Bapak untuk menyapa Sobat PSKD Pak? Selamat siang Mas Dika, selamat siang Sobat PSKD, selamat berjumpa kembali. Oke, baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu dan bergabung di PSKD Podcast Pak. Ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izin saya menyampaikan prolognya dulu Bapak dan teman-teman. Jadi pada bulan Mei di tahun 2026 ini, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan situasi yang menarik sekaligus perlu dikritisi. Di satu sisi, ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2026 tercatat tumbuh 5,61% secara tahunan. Angka ini menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih bergerak secara positif. Namun, secara kuartalan, ekonomi Indonesia justru mengalami kontraksi dibandingkan triwulan 4 di tahun 2025. Sehingga pertumbuhan tersebut perlu dibaca lebih hati-hati. Sisi lain, masyarakat masih merasakan tekanan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok tetap terasa mahal, biaya pendidikan dan kesehatan meningkat, cicilan rumah tangga semakin membebani, sementara pendapatan tidak selalu naik sebanding dengan biaya hidup. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat atau hanya terlihat kuat di atas kertas? Isu lain yang menjadi perhatian pada bulan Mei 2026 ini adalah tekanan nilai tukar rupiah. Rupiah sempat melemah hingga sekitar 17.445 per dolar Amerika Serikat dan Bank Indonesia menyatakan akan melakukan intervensi besar untuk menjaga stabilitas rupiah. Tekanan nilai tukar ini dapat berdampak pada harga barang impor, biaya produksi, dan pada akhirnya biaya hidup masyarakat. Sementara itu, inflasi April tahun 2026 tercatat 2,42% secara tahunan. Secara statistik, angka ini menunjukkan inflasi relatif terkendali. Namun bagi masyarakat, inflasi rendah tidak selalu berarti harga murah. Jika harga kebutuhan pokok sudah tinggi, maka meskipun kenaikannya melambat, beban rumah tangga tetap terasa berat. Karena itu, dalam sesi diskusi ini bersama Pak Erwin, kita akan membahas lebih dalam mengenai kondisi ekonomi Indonesia saat ini, mulai dari pertumbuhan ekonomi, daya beli, harga kebutuhan pokok, tekanan rupiah, kelas menengah, investasi, lapangan kerja, hingga arah kebijakan ekonomi ke depan. Untuk itu, kita akan masuk ke beberapa pertanyaan dalam sesi berikut ini. Tentu dengan ekonomi triwulan 1 2026 yang tadi saya sampaikan itu tumbuh positif secara tahunan. Tapi kalau dilihat dari kehidupan masyarakat sehari-hari, apakah pertumbuhan ini benar-benar sudah dirasakan atau hanya terlihat baik di angka statistik Bapak sebetulnya? Iya, baik. Terima kasih Mas Dika. Prolog tadi sebenarnya sudah memberikan gambaran ya bagi kita ya, bahwasanya ada sebuah anomali ya, di mana pertumbuhan ekonomi kita tumbuh dengan cukup signifikan ya, yaitu 5%. Sementara year on year ya itu ya, sementara
kondisi kita dari aspek ekonomi gitu ya, itu mengalami berbagai hambatan gitu ya, seperti daya beli dan lain sebagainya. Ya memang ini adalah sebuah uh, anomali yang memang harus kita diskusikan, anomali yang harus kita pertimbangkan bersama ya. Karena memang pada dasarnya pertama-tama kita mulai dulu dari konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Konsep pertumbuhan ekonomi itu sendiri kan didasari oleh sebuah acuan pedoman yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu didorong oleh 3 faktor utama dan 1 faktor tambahan. Yang pertama adalah faktor utama adalah konsumsi masyarakat terhadap kegiatan aktivitas ekonomi. Yang kedua adalah investasi, bagaimana kegiatan usaha atau iklim investasi itu berkembang di satu negara gitu ya, atau di daerah secara umum. Yang kemudian yang terakhir adalah government gitu, jadi government expenditure atau pengeluaran pemerintah gitu ya, di mana pengeluaran pemerintah ini lebih cenderung ke bagaimana pemerintah mengeluarkan aktivitas kegiatan fiskalnya gitu ya, dengan melakukan anggaran, dengan menganggarkan berbagai pendanaan untuk kegiatan pembangunan dan kegiatan program-program pemerintah yang sedang berjalan. Terus kemudian yang terakhir adalah selisih atau net sebagai faktor tambahan, net ekspor ya, net ekspor sebagai faktor tambahan, di mana melihat perbandingan antara ekspor dan impor. Nah, dari situ sebenarnya bisa kita jelaskan ya mengapa kondisinya demikian. Memang pada dasarnya kita ketahui sendiri Indonesia ya secara umum itu punya perilaku atau sebuah pola gitu ya yang menjelaskan yang namanya pertumbuhan ekonomi itu sangat bergantung terhadap kaitannya dengan konsumsi ya. Kenapa? Karena memang aktivitas konsumsi masyarakat menjadi tulang punggung bagi ekonomi di Indonesia ya, karena memang masyarakat di Indonesia itu sendiri punya penduduk yang luar biasa besar ya, modalnya itu 200 sampai 300 juta. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah faktor pilar yang mana konsumsi sebagai salah satu pendorong kegiatan ekonomi di Indonesia itu sendiri. Yang kedua adalah investasi. Nah, investasi itu adalah aktivitas kegiatan usaha yang timbul akibat adanya peluang-peluang kerja atau peluang-peluang ekonomi yang ada di negara tersebut gitu ya, sehingga usaha ataupun masyarakat itu melakukan aktivitas investasi untuk mendapatkan nilai tambah dari kegiatan yang mereka usahakan. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan government. Government ini dia mendorong ya sebuah kebijakan fiskal berupa penganggaran dana pembangunan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga meningkatkan peluang dalam pengembangan investasi dan juga memberikan uang bagi investasi untuk tumbuh dengan meningkatkan government expenditure atau pengeluaran pemerintah. Nah, anomali yang muncul adalah biasanya konsumsi itu lebih tinggi dibandingkan investasi dan government ya. Tapi di bulan Mei saat ini kita ketahui bahwa aktivitas yang berjalan itu tampaknya kita melihat konsumsi di Indonesia itu biasa-biasa saja gitu ya, dengan disampaikan oleh tadi oleh Mas Dika bahwa
kayaknya kita tidak berubah ya, tapi kok kayaknya tumbuh ya, kok kita tidak merasa lebih kaya, tapi kita merasa tapi ternyata di data statistik ekonomi kita tumbuh. Nah, ini menjadi sebuah pola yang mungkin di era kepemimpinannya Pak Prabowo cukup punya signifikansi perubahan yang drastis ya. Kalau dulu mungkin ya di aktivitas-aktivitas di kepemimpinan lainnya, kayak misalnya Pak SBY itu lebih mementingkan investasi ya untuk meningkatkan konsumsi masyarakat. Kalau yang ini berubah arahnya karena kita melihat sendiri ya bahwasanya kegiatan yang saat ini sedang booming itu justru malah dari program-program pemerintah seperti MBG ya, lalu Koperasi Merah Putih ya, dan juga sekolah rakyat yang secara umum menyerap anggaran-anggaran pemerintah secara besar-besaran. Kalau kita lihat di kegiatan atau aktivitas yang di zaman sebelumnya, mungkin kan pembangunan itu ada step by step-nya gitu ya. Ada skala besarannya pun juga dibuat secara berlanjutan. Tapi kalau yang ada saat ini kita lihat MBG itu sudah mengeluarkan sekian puluh triliun ya untuk realisasinya gitu. Lalu kemudian ditambah dengan Koperasi Merah Putih ya yang juga menyerap anggaran sangat besar. Yang mana kalau dalam hitungan-hitungan perubahannya itu government expenditure atau yang tadi yang saya sebutkan ada 3 pilar tadi ya, konsumsi, investasi, dan government expenditure. Itu government expenditure-nya yang saat ini sedang menjadi juaranya, sehingga besaran nilai yang keluar di dalam government expenditure itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi ya, dibandingkan dengan investasi. Ini ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Yang pertama untuk nilai positif. Nilai positifnya itu Mas Dika, kita melihat bahwa adanya aktivitas ini tentu memberikan peningkatan pada aktivitas ekonomi, dalam tanda kutip jumlah uang beredarnya semakin meningkat, kapital penyerapan modalnya itu juga semakin meningkat juga, yang didorong oleh expenditure dari pemerintah yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum. Namun ternyata setelah kita cek dalam beberapa dalam perbandingannya dalam tahun sebelumnya, ini tidak berefek terhadap perubahan konsumsi. Konsumsi di tahun sebelumnya itu masih memegang peranan perubahannya itu sekitar 5% dari 2024 ke 2025. Nah, dari 2005 ke 2026 itu tetap 5%. Nah, inilah yang menyebabkan perasaannya Mas Dika dan perasaan kita semua bahwa kok kita nggak kaya tapi kelihatannya ekonominya tumbuh ya. Gitu. Kok kita masih biasa-biasa aja tapi kelihatannya di dalam statistik ekonomi kita tumbuh. Karena memang pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan itu ternyata tidak berdampak pada konsumsi masyarakat. Masyarakat konsumsinya tidak berubah, tetap begitu-begitu saja. Karena aspek pemerintah itu sendiri yang dikeluarkan adalah sifatnya subsidiari atau subsidi yang membantu masyarakat untuk mendapatkan akses berupa yang pertama makanan ya gratis dan lain sebagainya. Tapi masyarakat tidak berusaha meningkatkan kapasitasnya untuk mendapatkan makanan tersebut. Akhirnya konsumsinya pun juga mereka tidak mengeluarkan output untuk konsumsi tersebut, gitu. Tidak mengeluarkan uang untuk konsumsi tersebut, sehingga nilai konsumsinya tidak berubah atau pertumbuhannya mengalami stagnan, yaitu 5%. Nah, artinya program-program yang muncul di dalam pemerintah itu tidak program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam tanda kutip mengeluarkan uang dengan jumlah tertentu ya, itu tidak memiliki efek
yang positif bagi konsumsi kita. Sementara pemerintah sendiri, kalau kita lihat dari perkembangannya, ini yang menarik. Di tahun sebelumnya, expenditure-nya pemerintah dari tahun 2024 ke 2025 itu persentasenya negatif. Nah, tiba-tiba di tahun 2026 gitu ya, dari 2005 ke 2026, yaitu adanya perubahan kepresidenan ya, kepemimpinan dari Pak Jokowi menjadi Pak Prabowo, itu tiba-tiba meningkat menjadi 20 sekian persen, hampir mendekati 30%. Nah, ini yang kemudian menjadi cikal bakal pertumbuhan ekonomi kita gitu ya, yang meningkat sampai 5%. Karena memang ada perubahan di dalam pilar di dalam 3 pilar itu. Sementara investasi justru mengalami stagnasi juga, sama dengan konsumsi yang persentasenya tidak berubah. Saya lupa antara 10 sampai 11%. Nah, itu ini menyebabkan sebuah problem yang memunculkan di dalam keseharian kita, bahwasanya kenapa ya sekarang kita tidak merasa lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tapi kok pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti signifikan tumbuh gitu, seolah dari tahun sebelumnya hingga tahun sekarang ekonomi kita meningkat pesat gitu. Mungkin itu dari saya, Mas Dika. Oke, baik Bapak. Jadi mungkin jika saya kilas balik sedikit, dari 3 pilar yang Bapak sebutkan untuk pertumbuhan ekonomi, memang langkah dari pemerintahnya ini yang juga dominan ya Pak, secara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut ya Pak. Walaupun memang dari sisi konsumsi dan investasi itu mengalami stagnan, sehingga ada kesan di masyarakat secara angka memang ada peningkatan, tapi dari diri saya kok tidak terasa gitu ya Pak. Mungkin karena memang dominansi itu ya Pak, dan spesifik jenis program pemerintahnya juga ya Pak. Iya. Ya betul. Kalau misalnya saja mungkin ya, ini dalam tanda kutip ya, programnya pemerintah itu menyentuh rakyat dan menyentuh produktivitas rakyat, seperti peningkatan program pangan gitu ya, produksi pangan, peningkatan program produksi pangan, lalu kemudian peningkatan jalan sebagai salah satu bentuk dorongan memperlancar arus barang gitu ya, sehingga ekonomi tumbuh dan lain sebagainya. Mungkin investasi dan konsumsi bisa naik dengan baik. Tapi yang kita lihat saat ini kan penyerapan yang paling tinggi kan kayak MBG gitu ya. MBG itu sangat luar biasa, udah sampai triliunan pokoknya saat ini terserap. Dan pemerintah merasa bangga terhadap penyerapan itu. Padahal secara statistik memang konteksnya tumbuh, tapi didominasi oleh program pemerintah yang tidak memiliki tingkat produktivitas turunan yang baik untuk faktor-faktor lainnya, di antaranya itu konsumsi dan investasi. Oke, baik Bapak. Jika tadi sebelumnya mengenai pertumbuhan ekonomi untuk inflasi Bapak, sebelumnya saya sampaikan inflasi disebut masih terkendali, tapi di realitanya harga kebutuhan pokok terasa tetap mahal bagi masyarakat Pak. Sebenarnya mengapa angka inflasi yang rendah ini belum tentu membuat masyarakat merasa hidup lebih ringan Pak? Ya, jadi menarik, dalam teori inflasi itu kan ada kenaikan harga secara umum ya. Tapi asumsi kenaikan harga secara umum itu juga harus dibarengi dengan daya beli yang besar, sehingga sehingga memunculkan inflasi gitu ya. Nah, stagnasi inflasi atau stabilitas inflasi yang terjadi saat ini justru malah didasari pada harga yang tinggi, tapi masyarakat yang memiliki daya beli yang lemah. Sehingga dalam artian seperti ini nih Kak, ketika kita membeli barang A, lalu kemudian biasanya kita membeli 10 gitu ya, di dalam harga tertentu, tapi kemudian harga barang A itu naik, kemudian kita mengurangi beli kita, pembelian kita, sehingga menjadi misalnya 6 atau 7,
maka tidak akan ada perubahan dalam nilai yang ada itu gitu ya. Sehingga inflasi memang terlihat seperti stabil, tapi ini menandakan bahwa kenaikan harga barang tidak dibarengi dengan peningkatan permintaan yang besar karena daya beli masyarakat turun sehingga permintaannya terpaksa dikurangi. Nah, proses inilah yang kemudian juga bisa kita lihat dalam konteks keseharian bahwasanya masyarakat saat ini sangat lemah sekali daya beli masyarakatnya dan lebih mementingkan kepada pemenuhan barang-barang primer dibandingkan dengan barang sekunder atau barang tersier. Itu pun juga pemenuhan barang primer saat ini mulai dikurangi karena dalam tanda kutip aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat pun juga tidak banyak yang berubah. Ya bisa kita lihat dari data konsumsi kita yang pertumbuhannya tidak berubah dari tahun 2025 ke 2026. Nah, sehingga ini juga mengindikasikan bahwa bukan berarti inflasi stabil ini bagus, tapi kadang inflasi stabil ini juga perlu diperhatikan kenapa stabilnya. Apakah karena memang aktivitasnya perubahan harganya tidak berubah dan permintaannya juga baik gitu ya, sehingga inflasinya stabil, ataukah karena harganya naik kemudian permintaannya turun. Karena kalau demikian, kalau misalnya terjadi inflasi dengan konteks yang harga naik dan permintaan turun, tetap stabil, tapi pada akhirnya nilai itu tidak berubah karena adanya pengurangan permintaan. Sama halnya dengan teori harga itu sendiri. Kalau misalnya memang tidak ada match antara permintaan dan penawaran baik dalam konteks harga, maka akan terjadi gap. Nah, gap inilah yang menyebabkan inflasi atau deflasi. Nah, problematika yang terjadi saat ini adalah gap yang terjadi itu titik keseimbangan yang terjadi itu muncul karena daya beli kita rendah, sehingga gapnya diisi dengan penurunan permintaan. Nah, inilah yang bahkan nanti bisa jadi akan terjadi deflasi dengan asumsi bahwa tidak ada kenaikan harga, tapi permintaan kita makin lama makin turun karena daya beli kita turun. Nah, itu akan menjadi deflasi. Nah, itu yang juga dikhawatirkan terjadi ke depannya. Oleh karena itu yang tidak boleh kita alami saat ini gitu ya. Oke, baik Pak. Jadi hal yang perlu dicermati ketika memang inflasi itu tidak meningkat adalah bahwa sebenarnya itu adalah indikator bahwa daya beli masyarakat itu sebenarnya menurun ya Pak ya? Yes, betul. Jadi mungkin tidak sebuah prestasi sebetulnya, tapi juga buat mencermati bahwa sebenarnya apakah daya beli masyarakat itu juga menurunkah atau masih bisa stabil atau berpotensi juga bisa meningkat dengan stabilnya inflasi ya Pak? Iya, betul. Nah, ini yang menarik sebenarnya terkait dengan stabilitas. Yang menarik terkait dengan stabilitas inflasi ini harusnya boleh inflasi, tapi juga harus dibarengi dengan peningkatan daya beli, sehingga masyarakat itu sehingga orang itu konsep inflasi itu menjadi positif ya, dan itu malah justru memberikan efek pada peningkatan pertumbuhan ekonomi yang baik juga. Meskipun inflasi naik, tapi daya belinya meningkat, maka konsumsi masyarakat meningkat. Aspek konsumsi masyarakat meningkatkan produktivitas, investasi juga akhirnya meningkat juga, poin investasi akhirnya meningkat. Nah, investasi meningkat, pendapatan pajak meningkat, sehingga government expenditure kapasitasnya semakin meningkat. Nah, ini yang kemudian harapannya memang idealnya ekonominya seperti itu ya, dengan peningkatan daya beli itu. Nah, cuman memang dengan kondisi yang ada saat ini ya, situasi juga belum menentu ya, aspek global juga masih menjadi pertimbangan luas terhadap kapasitas fiskal kita, karena kan fiskal kita kan saat ini sedang digerus oleh kenaikan harga minyak ya.
meskipun harga di masyarakat BBM-nya tidak naik hingga saat ini, tapi kapasitas fiskal kita semakin lama semakin turun karena saat ini sedang tergerus itu. Maka kalau dalam pernyataan Purbaya itu status kita lagi dalam status bertahan gitu ya. Bukan lagi dalam status berkembang, tapi status bagaimana kita bisa bertahan hidup sampai kondisinya menjadi lebih baik lagi, sehingga pengeluaran fiskalnya juga menjadi lebih terencana dengan baik. Kalau sekarang kan sangat bergantung sekali dengan dorongan subsidi dan juga dorongan dari MBG atau dorongan dari program-program pemerintah. Kalau misalnya saja MBG tidak jalan, mungkin konteksnya akan lebih lain lagi gitu ya. Mungkin pertumbuhan kita juga tidak sebesar ini. Oke, baik Bapak. Jawaban yang komplit sekali sebetulnya Bapak. Untuk selanjutnya Pak, seperti yang saya sampaikan di prolog sebelumnya, bahwasannya memang rupiah kita itu melemah dari dolar Pak. Nah sebetulnya sebagai saya mungkin dan penonton masyarakat umum, bagaimana kita menanggapi rupiah yang melemah Pak? Apakah memang jadinya harga meningkat, daya beli saya terancam turun lagi Pak, atau bagaimana mungkin Pak tanggapannya? Ya, jadi rupiah meningkat itu juga didasarkan oleh kapasitas keuangan kita, dan juga ini berkaitan dengan money demand dan money supply. Pada dasarnya naik atau turunnya nilai tukar itu didasarkan pada bagaimana penggunaan rupiah terhadap dolar di kegiatan atau di aspek pasar global itu sangat berpengaruh terhadap kurs yang terjadi saat ini. Penurunan nilai tukar rupiah adalah sebuah gambaran bahwa nilai rupiah itu di luar negeri atau di sana itu saat ini sedang tidak laku gitu ya. Kita menyebutnya sedang tidak banyak orang yang mencari rupiah atau berpedoman pada dasar rupiah sebagai sistem pembayaran di satu negara terhadap negara lain, yang pada akhirnya menurunkan citra atau kekuatan nilai rupiah di mata asing. Nah, sebenarnya ini juga erat kaitannya juga dengan konteks inflasi juga ya, purchasing power parity. Purchasing power parity yang dimaksud ini adalah juga termasuk daya beli rupiah itu terhadap satu barang. Kalau daya beli rupiah terhadap satu barang di dalam konteks internasional itu tidak lagi baik gitu, maka tentu nilai rupiah akan merosot karena demand-nya semakin turun. Kemudian dibandingkan dengan dolar gitu, yang mana dolar mungkin saat ini menjadi primadona. Kenapa? Karena dia sangat dibutuhkan karena untuk pembayaran internasional itu sendiri. Nah, pembayaran internasional itu sendiri meningkat diakibatkan adanya perubahan yang pertama perubahan harga minyak dunia ya, yang semakin meningkat sehingga membutuhkan dolar lebih dibandingkan dengan rupiah, sehingga harga rupiah terdepresiasi. Itu faktor utama. Yang kedua adalah ini kaitannya dengan iklim investasi juga yang berada di Indonesia itu sendiri. Saat ini indeks harga saham itu sedang lagi lesu-lesunya lah ya. Tercatat di beberapa bulan kemarin itu paling rendah di sepanjang sejarah penurunannya, persentase penurunannya. Nah, ini yang kemudian juga mendorong perubahan pola investasi di dalam negeri.
yang mungkin tadinya banyak orang berinvestasi di Indonesia kemudian keluar, lebih condong mencari investasi di luar negeri sana gitu ya, yang lebih aman, lebih safe dan lebih baik dari konteks kegiatan ekonominya. Ya seperti yang disampaikan tadi, ekonomi kita dari aspek konsumsinya tidak berubah, terus dari investasinya tidak berubah, padahal government expenditure-nya naik. Nah ini kan menyebabkan persepsi ke investor bahwasanya selama ini berarti uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak berdampak pada masyarakat, peningkatan produktivitas masyarakat, sehingga investor pun juga pada akhirnya meragukan ekonomi Indonesia yang tidak efektif ini gitu. Kenapa tidak efektif? Karena uang sudah dikeluarkan banyak-banyak, government expenditure mengeluarkan uang dengan luar biasa besarnya, hingga penyerapan di pertengahan tahun ini juga sangat besar gitu ya, khususnya di beberapa program yang saat ini sudah berjalan, baik MBG, Operasi Merah Putih, dan juga Sekolah Rakyat dan beberapa program-program lainnya yang mendorong adanya pengeluaran atau alokasi penyerapan anggaran tersebut. Nah, yang pada akhirnya menyebabkan ketika investor melihat bahwa pengeluaran pemerintah ini ternyata tidak berefek pada konsumsi masyarakat, tidak berefek juga terhadap investasi usaha, sehingga mau nggak mau orang akan berpikiran berarti kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu tidak efektif. Ketika persepsi kebijakan tidak efektif ini muncul di dalam kegiatan investasi dan di benak para investor dan pengusaha, maka pengusaha itu pasti akan keluar dari Indonesia. Nah, itulah yang kemudian juga berdampak pada penurunan demand rupiah terhadap dolar, dan karena aktivitas ekonomi di Indonesia makin lama tidak menarik, akhirnya mereka lebih cenderung berinvestasi di luar atau mengubah investasinya di luar gitu mungkin Mas Dika. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan terakhir Bapak, dengan segala yang terjadi, baik itu inflasi yang memang stabil namun daya beli turun, dengan dari 3 pilar pertumbuhan ekonomi ternyata dominansinya pada government, dan juga investor yang mungkin cenderung ragu sekarang Bapak dengan kebijakan dan juga program pemerintah yang ada di Indonesia. Pertanyaan terakhir mengenai soal arah kebijakan ekonomi, Bapak kiranya apa yang paling perlu diperbaiki Pak agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya kuat di angka tetapi juga benar-benar terasa dalam kehidupan masyarakat sehari-hari Pak? Iya, jadi ada beberapa hal yang juga perlu kita garis bawahi, bahwa mengevaluasi diri itu penting. Nah, problematikanya adalah di pemerintahan kita saat ini nampaknya kata evaluasi itu masih jauh dari panggangan api, karena mereka punya mungkin ya mereka punya sebuah pemikiran sendiri, padahal sudah beberapa kali ada pengingatnya, sudah beberapa kali sudah disampaikan bahwa perlu adanya kehati-hatian dalam mengelola anggaran, perlu adanya kehati-hatian dalam mengelola sebuah negara sehingga negara tersebut bisa stabil dan lancar dan aman, dan juga ekonomi tumbuh dengan sehat. Nah, kondisi saat ini kan ekonomi kita bisa dibilang sedang mengalami sebuah ekonomi bertahan ya, ekonomi bertahan hidup gitu ya, survival ekonomi, yang pada akhirnya sebenarnya disebabkan oleh keegoisan pemerintah dalam memberikan percaya ya terhadap program yang mereka lakukan ini berdampak pada ekonomi. Padahal
Kalau kita lihat dari struktur atau pola pilar yang ada di ekonomi Indonesia sendiri, itu tidak berefek apa-apa. Yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak berefek apa-apa. Meskipun secara statistikal dan angka meningkat sehingga muncul pertumbuhan 5,9% itu, tapi kalau kita lihat dari multiplier efeknya terhadap masyarakat, terhadap investasi, itu tidak memiliki dampak apapun. Nah, inilah yang memang seharusnya dievaluasi bersama. Saya yakin lah kementerian kita sudah punya orang-orang yang berkompeten di dalamnya. Tinggal memang pimpinan negara kita ini yang memang harus berevaluasi dalam melihat programnya, keefektifan programnya itu bagaimana. Apakah memang memiliki dampak positif terhadap produktivitas atau ternyata hanya sebatas untuk sebatas untuk kegiatan sosial mereka saja gitu, karena memberi makan, terus kemudian membuat operasi merah putih dengan aspek subsidi yang tinggi untuk operasi itu sendiri dan lain sebagainya itu dan sekolah rakyat gitu ya. Ya meskipun sekolah rakyat bagus, MBG bagus gitu ya, tapi pada dasarnya yang perlu kita lihat adalah keefektifan itu. Sejauh ini apakah memang yang kita jalankan saat ini gitu ya, program-program yang dijalankan saat ini efektif terhadap ekonomi. Nah, ini nilai ekonomi ya yang sedang kita bahas, bukan karena nilai sosial ya. Kalau 3 itu saya tidak meragukan nilai sosialnya bagus buat masyarakat, tapi dari aspek ekonominya ternyata tidak tumbuh. Maksudnya di pilar lainnya ternyata tidak tumbuh, meskipun secara statistik itu besar, karena kita sudah mengetahui besarannya itu karena apa. Nah, ini yang harapan saya pada pemerintah ke depannya itu untuk mengevaluasi diri ya. Karena memang pada dasarnya yang kita harapkan program-program yang keluar itu adalah program yang produktif. Karena kan kita ke depannya di tahun 2030 ya, itu akan menjadi Indonesia emas kan ya. Dan kita sedang mengejar itu. Maka dorongan-dorongan program-program yang produktif itu sangat dibutuhkan dalam meningkatkan ekonomi negara atau daerah secara umum, sehingga ketercapaian target di tahun 2030 itu akan menjadi hal yang luar biasa baik, karena memang dasarnya sudah tepat. Tapi kalau misalnya saja pemerintah tidak mengevaluasi diri dan tetap bersikeras pada program-program yang tidak berpengaruh terhadap ekonomi ini, maka saya khawatir nanti kita akan mengalami guncangan ekonomi ya di akhir tahun atau bahkan di awal tahun ke depan. Karena memang pada dasarnya kapasitas ekonomi kita saat ini sedang dalam situasi survival atau bertahan, sehingga ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama. Ya, seperti yang disampaikan di dalam tema ini, bahwa kelihatannya kayaknya tumbuh, tapi kok kita malah biasa-biasa saja atau malah justru makin turun daya beli kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Mas. Oke, baik Pak Erwin, terima kasih banyak. Tentu yang bisa saya tangkap dan di-share ke masyarakat bahwasannya memang pemerintah itu harus memiliki kesadaran atau awareness ya Pak, bahwasanya memang sudah ada indikasi kuat masyarakat merasa daya belinya menurun atau memang terasa susah secara aspek ekonomi, sehingga perlu ada evaluasi ke depan yang menciptakan situasi nanti Indonesia akan ada masanya di Indonesia ya. Mas ya Pak. Masih setengah tahun. Masih setengah tahun lagi. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan bertobat gitu ya Mas. Ya, intinya seperti itu. Mudah-mudahan saja ini menjadi alarm dan juga menjadi sinyal perubahan yang lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak, terima kasih banyak Pak Erwin untuk waktu, kesempatan serta ilmunya. Terima kasih juga Sobat PSKD. Semoga untuk tayangan pada episode ini juga bisa memberikan
wawasan dan juga pemicu pemikiran ya Pak di masyarakat umum, bahwasannya memang secara aspek ekonomi kita bisa mendorong juga pemerintah supaya mengeluarkan program-program yang baik untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Erwin, terima kasih juga. Saya tutup untuk podcast pada siang ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.